Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Budiarto dari kelompok 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik biaya. Karakteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Nah, pengertian biaya itu sendiri secara umum dapat dikatakan bahwa kos yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. Nah, di sini kelompok kami mengambil tiga pengertian menurut beberapa sumber. Nah, yang pertama yaitu menurut FASB. Biaya menurut FASB adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Nah, pengertian biaya yang kedua yaitu menurut NIAI. Biaya atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemegang saham atau pemegang modal, penanam modal. Nah, yang ketiga pengertian biaya menurut KAM. Menurut KAM, biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang atau jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Nah, dari definisi ketiga tersebut, definisi yang dikemukakan IAI sejalan dengan definisi yang diajukan KAM. Keduanya mendefinisikan biaya dari sudut pandang peristiwa moneter. Sebaliknya, definisi yang dikemukakan oleh FASB cenderung agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan KAM. Perbedaan sudut pandang tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi yang diajukan FASB tidak menunjukkan perbedaan yang jelas antara peristiwa moneter dan peristiwa fisik. Yang kedua, pemakaian aktiva harus menunjukkan adanya suatu kos yang dinyatakan keluar atau dikonsumsi sebagai biaya. Yang ketiga, apabila dilihat dari pandangan tradisional, definisi yang dikemukakan FASB menunjukkan bahwa biaya hanya dihasilkan dari pemakaian aktiva untuk tujuan menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas setiap biaya yang dinyatakan keluar dalam rangka menghasilkan pendapat disebut dengan biaya, baik itu biaya yang berasal dari aktiva maupun yang berasal dari langsung dibebankan sebagai biaya tanpa dicatat lebih dahulu sebagai aktiva. Nah, yang kedua ada biaya dan rugi. Atas dasar definisi biaya yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang termasuk biaya hanya kos yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan seharusnya dikelompokkan sebagai rugi. Rugi dan biaya merupakan perubahan yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan laba perusahaan, tetapi hanya biaya yang harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang terjadi. Rugi dapat disertakan dalam laporan laba rugi sebagai penentu besarnya laba komprehensif, dengan tujuan agar pemakai laporan keuangan mendapat tambahan informasi yang lebih lengkap. Rugi sebaiknya disajikan terpisah dari biaya. Koreksi terhadap besarnya biaya periode lalu tidak dapat diperlakukan sebagai rugi. Koreksi tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah sebagai koreksi kesalahan periode sebelumnya. Berbeda dengan pandangan IAI, menurut IAI bahwa biaya dan rugi merupakan satu kelompok yang sama. IAI berpendapat bahwa kerugian termasuk dalam kelompok beban.
materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kitarsyada, NIM 7211417164. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan pengakuan biaya. Jadi, pengukuran dan pengakuan biaya itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan. Kecermatan mengukur besarnya biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Ketepatan saat mengakui biaya juga akan berpengaruh dalam penentuan besarnya sebuah laba rugi dari sebuah perusahaan. Pengukuran biaya sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Nah, di sini tuh pengukuran biaya punya 3 yang mendasari. Yang pertama ada cost historis. Cost historis yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada cost pengganti atau cost masukan terkini atau yang bahasa Inggrisnya replacement cost, yaitu menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Di sini itu contohnya seperti penilaian untuk persediaan. Lalu yang ketiga ada setara kas atau kas ekuivalen, yaitu jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas sejenis dalam kondisi yang sama. Kos aktiva terwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Nah, dari ketiga itu tadi yang paling sering digunakan dalam praktiknya yaitu cost historis. Lalu kita lanjut ke pengakuan biaya. Pada dasarnya, cost mempunyai 2 kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva dan sebagai beban pendapatan atau biaya. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, cost mula-mula hanya diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau biaya. Proses pembebanan cost pada dasarnya merupakan proses pemindahan cost. Oleh sebab itu, agar informasi yang disampaikan akurat, bagian cost yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian cost yang akan dilaporkan sebagai aktiva harus dapat ditentukan dengan jelas. Kriteria pengakuan menurut SFAC nomor 5 yaitu ada 2. Yang pertama, konsumsi manfaat. Lalu yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat di masa datang. Kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya jika memenuhi kriteria. Nah, kriterianya itu ada 3 ya. Ya, ada 3. Yang pertama, memenuhi definisi aktiva, yaitu memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. Lalu yang kedua ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Lalu yang ketiga ada besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Sebelumnya itu ada masalah yang timbul sehubungan dengan pemisahan cost. Ya tadi kelewatan ya. Yang pertama itu kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Lalu yang kedua yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu ditangguhkan pembebanannya. Nah, atas dasar kriteria yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya ya, cost yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva, maka cost tersebut dapat
ditunda pembebanannya. Namun, apabila terdapat kasus yang di mana kos yang jenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, kos tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Kondisi itu tidak berlaku untuk persediaan dan persekot biaya. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari slide 14 sampai 17. Konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan ini adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan antara biaya dengan pendapatan. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar penandingan yang tepat. Nah, ini biasanya masalah yang paling sering dihadapi oleh akuntan. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, tetapi menyangkut juga terhadap besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Dalam praktiknya, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, ada alokasi sistematis dan rasional. Dan yang ketiga, ada pembebanan segera. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Ini merupakan dasar yang paling ideal untuk membandingkan biaya dengan pendapatan. Hubungan sebab akibat ini biasanya disebut dengan penandingan langsung. Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar pengamatan jelas terlihat bahwa pendapatan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada penyerahan barang dan jasa. Ada beberapa masalah teknis yang timbul akibat penandingan langsung ini atau hubungan sebab akibat ini. Yang pertama, pemakaian barang dan jasa yang bagaimana yang dapat diidentifikasi dengan produk. Nah, sesuai dengan konsep penandingan, semua kos produk dapat dibebankan pada produk yang bersangkutan. Kos produk dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kos produk yang melekat pada produk yang terjual dan nantinya akan dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, kos yang melekat pada produk yang belum dijual akan dilaporkan sebagai persediaan dan dicatat sebagai aktiva sampai produk itu terjual. Lalu ada 2 konsep berbeda dalam perhitungan elemen kos produk, yaitu yang pertama, full costing. Nah, kos yang dianggap sebagai biaya adalah semua kos produk baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan produk yang dijual. Dan yang kedua ada direct costing, hanya produk produksi variabel yang dianggap sebagai biaya atas produk yang terjual. Nah, dengan demikian, cross produksi non-variabel akan dibebankan sebagai biaya periode. Lalu yang kedua ada ini. Apabila biaya tidak menambah nilai produk tertentu, kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang? Bagaimana biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh? Nah, penjelasannya, pada beberapa kasus, kos yang dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung dengan produk tertentu. Hal ini disebabkan kos tersebut tidak memiliki nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contohnya saja dari kasus ini adalah biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi tidak harus dibandingkan dengan pendapatan di masa mendatang jika ada jaminan yang rasional untuk menghubungkan biaya tersebut dengan pendapatan di masa yang akan datang. Tidak diperolehnya pendapatan atau tidak adanya kemungkinan rugi pada periode berjalan ini bukan merupakan alasan untuk menunda pembebanan biaya. Kos tersebut harus dialokasikan pada periode mendatang agar dilakukan penandingan antara biaya dengan pendapatan. Lalu yang ketiga, kapan biaya yang akan terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan? Penjelasannya, umumnya, biaya yang berhubungan dengan pendapatan akan terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besar biaya yang timbul setelah penjualan. Apabila kos kegiatan tertentu dapat ditafsir secara layak dan cukup pasti, maka kos tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi, hubungan sebab akibat ini harus dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa pendapatan yang diakui memiliki hubungan sebab akibat dengan kos yang bersangkutan. Contohnya, jika suatu garansi diberikan selama penjualan pada periode tertentu, maka biaya atas jaminan tersebut mungkin saja terjadi pada masa mendatang. Nah, memang kos ini tuh belum terjadi. Namun demikian, tidak ada alasan yang tepat untuk menunda pembebanan kos tersebut sebagai biaya. Apabila estimasi terhadap kos garansi yang mungkin timbul dapat ditafsir dengan layak dan cukup pasti, maka kos tersebut harus diakui sebagai biaya pada saat pendapatan diakui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendiki Triawijaya Yunas akan melanjutkan presentasi dari teman saya,
selanjutnya pada slide 18 adalah dasar konsep penandingan. Yang selanjutnya adalah alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi ini dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk tetapi periode. Dengan demikian, biaya diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Kos yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya. Pemilihan terhadap dua alternatif tersebut tergantung pada keadaan yang melandasi timbulnya kos tersebut, dan ada beberapa alasan mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Pertama, banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dan prinsip penandingan apabila biaya diakui pada barang atau jasa digunakan atau dijual. Kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan. Apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadi. Ketiga, apabila manfaat mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadi. 4. Apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih, meskipun penandingan yang tidak dapat dicapai. 5. Apabila kos tersebut merupakan kos join, maka alokasi arbiter harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Apabila alokasi kos dilakukan menyakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan alokasi arbiter. Hal ini disebabkan alokasi tersebut akan memberikan hasil yang lebih menyesatkan daripada tidak dilakukan alokasi. Alokasi seolah-olah akan memberikan adanya kecermatan, padahal kenyataannya tidak. Dasar konsep penandingan selanjutnya adalah pembebanan segera atau immediate recognition. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadi. Alasannya yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Misal, pencatatan terhadap biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Di samping itu, kos tersebut kemungkinan memiliki manfaat lebih dari satu periode. Dalam statement FASB nomor 2, yaitu Accounting for Research and Development Cost, disebut bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistem tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Hal ini disebabkan manfaat penelitian dan pengembangan di masa yang akan mendatang tidak dapat ditentukan dengan tepat. Karena itu, kos tersebut tidak dapat dikapitalisasi dan dicatat sebagai aktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Sidik, NIM terakhir 160. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang kritik terhadap konsep penandingan. Di sini arti dari konsep penandingan adalah salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional, yaitu yang digunakan untuk menandingkan biaya dengan pendapatan, sama dengan menandingkan upaya dan hasil. Nah, di sini tuh dikritik terhadap konsep penandingan ada 2 poin, yaitu yang pertama bukti yang objektif, yang kedua evaluasi terhadap konsep matching. Untuk bukti yang objektif, yaitu poin pertama, dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun bukti objektif itu kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Dalam suatu prakteknya itu, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional dan layak untuk diterapkan. Alasan tidak begitu diterapkan itu dalam pengakuan biaya adalah
penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat ataupun objektif. Di sini FASB Statement nomor 5 tentang Accounting for Contingency tahun 1975 menghendaki untuk mengakui taksiran rugi yang berasal dari rugi kontingensi. FASB mendefinisikan rugi kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian yang memungkinkan timbulnya suatu rugi bagi perusahaan, di mana timbulnya rugi tersebut sangat tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Nah, di sini ada contoh kontingensi adalah kemungkinan tidak terkumpulnya piutang, gugatan terhadap aktiva, selanjutnya sengketa di pengadilan yang belum jelas keputusannya, dan lain-lain. Untuk taksiran kerugian itu akan diakui berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama itu ada dua ya. Yang pertama, sebelum laporan keuangan disajikan terhadap informasi yang menunjukkan kemungkinan timbulnya rugi yang cukup tepat. Yang kedua, jumlah rugi dapat ditaksir dengan layak dan cukup tepat. Untuk yang selanjutnya, yang poin kedua, evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dan pendapatan. Prosedur ini sulit diterapkan dalam prakteknya dengan alasan terletak pada konsep cost attack yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Dalam situasi tertentu, konsep cost attack tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat. Hal tersebut dikarenakan akuntan tidak menghubungi secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas dasar interval waktu. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat diterapkan, maka kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode-periode secara sistematis. Ada salah satu tokoh yaitu Thomas. Menurut Thomas, melaporkan yang dihasilkan akuntan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara langsung. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu ada 3. Yang pertama, additivity, yang kedua, unambiguity, yang ketiga, defensibility. Untuk additivity itu adalah alokasi harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak turun dan tidak kurang dan tidak lebih. Untuk yang unambiguity itu adalah metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik dengan menggunakan suatu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Dan yang terakhir, defensibility. Metode yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakai metode yang lain. Alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria tersebut, terutama kriteria yang ketiga. Hal ini disebabkan dalam akuntansi tidak ada alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan metode alokasi tersebut. Akuntan itu mempertahankan penggunaan alokasi berdasarkan 2 alasan. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan akan memberikan manfaat pada periode sekarang dan masa mendatang. Alokasi kos menunjukkan bagian dari sumber-sumber ekonomi yang telah dimanfaatkan pada periode tertentu. Yang kedua, data alokasi memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Cahyo, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian, pengungkapan, dan penyajian biaya. Untuk yang pertama yaitu penilaian biaya. Penilaian pendekatan biaya ini digunakan untuk penilaian bangunan, yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu bangunan baru atau objek yang dinilai, lalu dikurangi dengan penyusutan. Perkiraan biaya ini dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material, dan fasilitas lainnya. Langkah-langkah penerapan penelitian pendekatan biaya ini ada 5, yaitu yang pertama,
menentukan biaya pembangunan baru bangunan. Yang kedua, memperkirakan besarnya penyusutan atau depresiasi bangunan. Yang ketiga, mengurangi biaya pembangunan baru bangunan dengan penyusutan atau depresiasi sehingga didapat nilai bangunannya. Yang keempat, menentukan nilai tanah di mana bangunan itu didirikan. Yang kelima, menambahkan nilai bangunan dan nilai tanah sehingga diperoleh nilai pasar wajar properti dari bangunan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pengungkapan biaya. Suatu perusahaan mengungkapkan setiap keuntungan dan kerugian kontingen sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 8 tentang kontingensi dan peristiwa setelah tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian kontingen dapat timbul dari pos-pos seperti biaya jaminan, klaim, denda, atau kemungkinan kerugian lainnya. Pengungkapan biaya ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama dalam neraca jumlah kewajiban yang timbul sebagai akibat perbedaan antara jumlah pendapatan yang telah dilakukan oleh pemberi kerja sejak membentuk program dengan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode yang sama. Yang kedua, di dalam laporan laba rugi jumlah diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan saran untuk itu adalah statement laba rugi. Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua langkah. Yang pertama single step atau langkah tunggal dan multiple step atau langkah ganda. Untuk single step, penyajiannya semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Untuk yang multiple step, penyajiannya pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usahanya. Laporan laba rugi hendaknya memuat beberapa hal, yaitu ada 4. Menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporan, dalam hal ini laporan laba rugi. Yang ketiga, menyajikan periode laporan. Yang keempat, menyajikan pendapatan dan beban. Beban ditulis secara rinci dan lengkap. Penulisan beban dimulai dari yang terbesar ke terkecil, kecuali beban-beban lain ditulis paling bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Bramanda Maulana, NIM 3 digit terakhir 162. Kali ini saya melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis beban. Sebelum memasuki jenis-jenis beban itu kewajiban yang harus dituntaskan oleh perusahaan yang berakibat pada penurunan nilai ekonomi atau laba dalam satu periode akuntansi. Jadi di sini itu jenis-jenis beban itu ada 7. Yang pertama itu beban aktual. Beban aktual itu sendiri itu beban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Biasanya beban dalam suatu perusahaan itu memiliki satu periode tertentu. Namun beban tersebut belum juga dinyatakan sampai periode berikutnya. Nomor 2, beban kredit macet. Beban kredit ini merupakan beban yang timbul dari adanya tagihan piutang yang ragu-ragu atau tidak dapat tertagih. Nomor 3, beban lain-lain. Beban lain-lain ini timbul dari hal yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, misalnya beban sewa bunga. Nomor 4, beban penjualan. Beban ini dimaksudkan untuk beban yang berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan di toko atau segala aktivitas yang mendukung penjualan barang dagang atau barang yang ada di toko. Yang kelima, ada beban penyusutan. Beban ini merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat, potensial, atau aktiva. Secara konsep, tidak begitu berbeda dengan beban yang mengakui premi atas sewa yang dibayar di muka. Yang keenam, ada beban umum atau administrasi. Pada bagian ini, beban umum dan administrasi itu beban yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktiva atau kebutuhan kantor. Yang ketujuh, itu beban yang ditangguhkan. Beban ini itu beban yang ditangguhkan atau dibayarkan di muka.
untuk suatu barang atau jasa. Akan tetapi, barang atau jasa tersebut belum digunakan sama sekali. Kita masuk ke slide terakhir, slide 30, yaitu tentang ruang lingkup teori akuntansi. Di sini tuh juga ada 7 teori akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini bertujuan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal, perusahaan atau manajemen, dan pihak eksternal, misalnya bank, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang nomor 2, akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini melingkupi transaksi keuangan yang berhubungan dengan biaya-biaya, misalnya biaya yang berhubungan dengan proses pembentukan produk. Akuntansi biaya ini juga bertujuan menyediakan informasi biaya yang diperlukan untuk kepentingan internal maupun eksternal, yaitu menilai pelaksanaan operasi perusahaan dan menentukan rencana kegiatan yang akan di masa datang. Akuntansi perpajakan nomor 3 ini. Akuntansi ini itu berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban dalam perusahaan, serta penghitungannya itu untuk kepentingan menyusun pelaporan pajak. Namun kegiatan akuntansi perpajakan ini fungsinya membantu manajemen dalam menentukan pilihan transaksi yang akan terjadi sehubungan dengan pertimbangan perpajakan yang ada. Yang keempat, akuntansi anggaran. Akuntansi ini berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data atau operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan ini yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam satu periode tertentu. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan. Akuntansi ini berhubungan dengan catatan-catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan, dengan contoh misalnya untuk menguji kelayakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Nah, akuntansi pemeriksaan ini bersifat independen atau bebas, sehingga hasil pemeriksaan akuntan ini dapat dijamin kebenarannya atau objektif. Yang keenam, ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bidang akuntansinya itu berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan keuangan negara, dan sering disebut juga istilah dengan administrasi keuangan negara. Yang ketujuh terakhir, akuntansi manajemen. Tentunya akuntansi ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pemakai internal. Cukup sekian dari saya dan kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.